أما بعد فيا عباد الرحمن أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله الملك المنان فاتقوا الله عباد الله يرحمني ويرحمكم الرحيم الرحمن. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang sungguh-sungguh takwa, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kembali pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu perkara penting yang seringkali terlewatkan namun sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim adalah masalah makanan yang dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an tentang makanan yang halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kita untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta menghindari yang haram. Makanan haram adalah segala jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik dari zatnya maupun cara mendapatkannya. Dari segi zatnya, makanan yang diharamkan adalah yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti babi, bangkai, darah, dan daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dari cara memperolehnya, makanan bisa menjadi haram jika diperoleh melalui jalan yang tidak halal, seperti hasil dari pencurian, riba, pemerasan, korupsi, atau penipuan dan yang semacamnya. Lalu apa dampak dari mengonsumsi makanan haram? Seseorang jika selalu makan dan minum makanan yang haram akan memberikan dampak yang pertama, mengurangi keberkahan dalam hidup. Makanan haram menghalangi datangnya keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fan naru awla bih.
setiap daging, setiap badan yang tumbuh kembang dari perkara yang haram, fannau aulabi, maka neraka yang pantas menjadi tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh yang tumbuh dari makanan haram akan membawa pengaruh buruk, bahkan dapat menjadi penghalang keberkahan hidup, baik dari rezeki, kesehatan maupun ketenangan batin. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua, menghambat terkabulnya doa. Salah satu dampak paling nyata dari mengonsumsi makanan haram adalah tertolaknya doa. Dijelaskan dalam hadis yang artinya kurang lebih bermaksud, ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut, wajahnya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa meskipun seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun jika makanan, minuman, pakaian dan hal-hal lainnya yang diperoleh berasal dari sumber yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan sumber rezeki dan makanan yang kita konsumsi adalah halal agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akibat dari seseorang selalu mengonsumsi makanan yang haram, yaitu merusak akhlak dan perilaku. Makanan haram dapat mempengaruhi jiwa dan karakter seseorang. Menurut ulama, makanan yang haram dapat menimbulkan kecenderungan pada sifat-sifat buruk dan kejahatan, membuat hati menjadi keras dan menumbuhkan kepekaan terhadap kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih bermaksud, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan haram akan mengotori hati seseorang, yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi lebih mudah berbuat maksiat, sulit mengendalikan emosi, bahkan dapat menghilangkan rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yaitu menghancurkan amal dan ibadah. Maka makanan haram juga bisa berdampak buruk pada amal ibadah, sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang menjaga kehalalan hidupnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kemudian yang kelima, yang terakhir, penyebab seseorang jika selalu mengonsumsi makanan yang haram dapat mengakibatkan hati menjadi gelap dan jauh dari hidayah. Hati yang kotor akibat makan makanan haram akan semakin menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena makanan yang haram dapat menutupi hati kita dari cahaya hidayah, sehingga hati menjadi keras dan sulit untuk menerima kebenaran. Hal ini akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan keputusan yang mengambil dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengonsumsi makanan haram akan cenderung mudah terjerumus dalam perbuatan dosa lainnya, karena hati mereka tidak lagi sensitif terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, doa makan ketika kita sebelum makan selalu membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa dalam doa ini menggunakan dhamir kami, walaupun yang makan hanya sendiri, tetapi tetap membaca doa Allahumma barik lana, ya Allah berkati pada kami. Tidak mengatakan berkati pada walaupun boleh saja, tetapi tetap walaupun kita makan sendirian, kita selalu membaca doa Allahumma barik lana, ya Allah berkati pada kami fima razaqtana, atas apa-apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kenapa menggunakan kami?
Karena makanan yang kita makan, semisal nasi yang kita makan terhidang di depan kita, itu tidak dengan serta-merta ada di depan kita. Padinya harus ditanam. Ketika ditanam harus dipupuk, harus dijaga oleh seseorang, harus dipanen oleh seseorang. Ketika dipanen harus disedik oleh seseorang. Ketika disedik harus dicuci berasnya oleh seseorang, kemudian ditanam oleh seseorang sampai tersaji hidangan menjadi nasi di depan kita. Makanya Allahumma barik lana, berkati pada kami ya Allah, pada kami semuanya yang menjadikan sebab anugerah Engkau ini sampai kepada kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan kenapa kita mau makan, kita minta perlindungan dari siksa api neraka? Karena takut-takut apa yang kita makan, apa yang kita minum, ada perkara di dalamnya tidak dari perkara yang baik, apalagi perkara yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita selalu berada di atas jalan kebenaran dan jauh dari jalan ketidakbenaran. Allahumma ya Allah, berkati kami dalam hidup kami ya Allah. Wa qadhi wa lakum al-Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul